Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Peserta webinar yang berbahagia, kalau ada orang bertanya apa lawan dari hebat, kira-kira jawabannya apa? Mungkin sebagian akan menjawab bahwa lawan dari hebat adalah tidak hebat atau jelek, buruk misalnya. Ternyata tidak demikian kenyataannya. Lawan dari hebat justru adalah baik. Ketika sebuah organisasi, sebuah perusahaan merasa sudah baik, justru itu akan menjadikan dia jauh dari hebat. Lawan dari hebat adalah baik. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan organisasi menjadi hebat? Topik webinar kali ini nampaknya bisa kita kaitkan dengan niat itu. Ada banyak teori yang beredar dalam literatur. Salah satunya misalnya yang disampaikan oleh Collins berdasarkan penelitiannya terhadap banyak perusahaan di Amerika. Paling tidak ada 3 disiplin yang harus disiapkan. Yang pertama adalah orang-orang yang disiplin. Orang-orang yang disiplin ini bisa dilihat dari 2 aspek. Yang pertama adalah bagaimana pemimpinnya. Pemimpin perusahaan hebat adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia menempatkan perusahaan atau organisasinya di depan egonya, di atas egonya. Dia bukan orang yang gila hormat, gila pujian, tapi orang yang mungkin malah justru cenderung moderat, tidak suka publisitas dan lain-lain. Kemudian yang kedua, aspek orang yang disiplin adalah kita mendahulukan siapa, baru kemudian apa. Jadi mencari orang-orang yang tepat itu lebih dipentingkan dibandingkan merumuskan strategi. Artinya apa? Cari dulu orang yang tepat, tempatkan pada tempat yang tepat, baru kemudian kita sepakati, kita rumuskan strategi. Yang kedua adalah pemikiran yang disiplin. Ada 2 aspek di sini. Yang pertama adalah keberanian organisasi atau perusahaan untuk menghadapi fakta, sepahit apapun, sebrutal apapun. Tidak semua fakta yang ada di lapangan kita suka, tidak semuanya membuat kita nyaman, tetapi kita harus punya keberanian. Dan keberanian itulah yang nantinya akan memotivasi kita, mendorong kita untuk membuat perubahan. Gaya kepemimpinan yang tidak pas misalnya, kita ubah gaya kepemimpinan. Proses bisnis yang tidak efisien, kita desain ulang, kita rekayasa ulang. Itu contoh. Kemudian selain itu ada konsep lain, yang nomor 2 adalah konsep Landa. Ini konsep yang sangat menarik. Konsep Landa ini menggabungkan 3 prinsip dalam satu kesatuan. Ini akan membuat kita menjadi semakin terpacu untuk berpikir menemukan kira-kira apa intinya. Ada nggak satu bidang yang kita sangat baik di bidang itu dan siap atau mungkin menjadi yang terbaik? Kemudian yang kedua, apakah bidang tersebut kita suka sehingga kita akan menjalankannya dengan sukacita misalnya. Kemudian yang ketiga, yang kita jalankan tersebut adalah sesuatu yang menjadi penggerak ekonomi perusahaan atau ekonomi organisasi, keberlangsungan finansial dan lain-lain. Gabungan 3 inilah yang disebut dengan konsep Landa atau Hedgehog concept. Ini adalah disiplin yang kedua. Disiplin yang ketiga adalah disiplin tindakan. Ada 2 aspek di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan budaya disiplin. Sehingga tidak diperlukan kontrol yang ketat, tidak diperlukan sistem yang memonitor sangat-sangat kaku, tapi justru memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada semua level untuk menjalankan aktivitasnya. Kemudian tidak kalah penting adalah aspek kedua dari disiplin tindakan, yaitu menggunakan teknologi sebagai pemercepat, akselerator. Nah, teknologi informasi dengan segala bentuknya ini bisa menjadi alternatif
menggerakkan, mempercepat ide-ide yang dirumuskan, membuat layanan-layanan baru yang mungkin bahkan tidak dibayangkan sebelumnya. Nah, di sini diperlukan adanya proses mendesain ulang. Bukan hanya otomatisasi. Otomatisasi tidak akan mengubah banyak hal. Yang diperlukan adalah desain ulang, rekayasa ulang. Kalau dulunya ada 10 meja, sekarang bagaimana kita desain ulang tinggal 2 meja. Kalau 10 meja, diotomatisasi tetap 10 proses, sama saja. Jadi mendesain ulang itu beda dengan mengotomatisasi. Sehingga jangan sampai terjebak penggunaan teknologi informasi itu hanya untuk mengotomatisasi. Tapi membuat perbedaan, menyederhanakan proses sehingga semuanya bisa dijalankan dengan lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih minim kesalahan. Saya berharap dalam webinar ini banyak hal yang bisa saudara dapatkan dan ini akan menginspirasi langkah-langkah atau ide-ide yang cemerlang di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.